Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid kita ini dan juga niat thalabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang maknanya, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau menyampaikan, aku mendengar sebagian orang alim yang kupercaya berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan apa yang ditegaskan di dalam ayat di atas. Lalu Nabi Ibrahim berdiri di atas makom Ibrahim seraya beliau berseru, wahai hamba-hamba Allah, penuhilah panggilan Allah. Maka seluruh orang, termasuk anak yang digendong dan bayi yang ada di dalam rahim seorang perempuan, memenuhi seruan itu. Barang siapa melaksanakan haji setelah ajakan Nabi Ibrahim ini, berarti dia telah memenuhi ajakan Nabi Ibrahim. Orang yang memenuhi ajakan Nabi Ibrahim ini berkata, labbaik Allahumma labbaik. Kita akan membahas ayat ini, yakni ayat ke-27, ayat 27 dalam surat Al-Hajj. Bahwasanya setelah Nabi Ibrahim beliau membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada semua manusia. Kalau dalam beberapa riwayat itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam beberapa kitab tafsir, Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi wa kaifa abligu an-nasa wa sauti la yang fuduhum. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa menyeru semua manusia, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Maka Allah menjawab, Fakila nadin wa alaina al-balag. Udah, yang penting kamu menyeru, nanti aku yang akan menyampaikan kepada semua manusia. Maka akhirnya Nabi Ibrahim beliau berdiri di makom. Ada sebagian mengatakan beliau berdiri atau beliau naik di bukit Sofa. Ada beberapa pendapat terkait posisi Nabi Ibrahim menyeru ini. Kemudian Nabi Ibrahim beliau berkata, ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia,
Sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun atau menetapkan satu Baitullah, maka kalian semua hajilah. Akhirnya dari situ semua orang yang haji pada dasarnya itu telah memenuhi seruan Nabi Ibrahim. Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahkan sampai hari kiamat nanti setiap orang yang haji berarti pada hakikatnya orang ini telah memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Maka sebetulnya nggak ada alasan, karena kadang sering ada orang dia sudah mampu, punya harta, punya kemampuan. Kenapa kok nggak haji bang? Aku belum dapat panggilan, katakan seperti itu. Karena semua sebetulnya sudah dipanggil. Maka ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semuanya. Dan melalui ayat ini kita tahu bahwa haji ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Maka yang namanya haji ini adalah satu ibadah yang qadimah, ibadah yang lama. Sebelum adanya Islam sudah ada haji. Terus posisi Nabi Muhammad ini dalam haji bagaimana? Kalau kita kaji di dalam beberapa ayat yang lain, setelah perjalanan panjang dari masa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, seringkali terjadi pergeseran-pergeseran kebiasaan. Satu contoh ketika Rasulullah beliau menaklukkan Mekah, yang pertama disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya itu, untuk sekarang orang yang tawaf tidak boleh dalam keadaan telanjang. Karena pada masa jahiliyah orang itu kalau tawaf dengan telanjang itu merasa lebih khusyuk atau lebih hebat tawafnya. Maka itu yang disampaikan Rasulullah, tawaf tetap boleh, tawaf tetap dilaksanakan, tapi caranya diperbaiki. Pun satu contoh dalam ibadah haji setelah pada masa jahiliyah dulu, setelah orang-orang yang haji itu mereka wukuf, seringkali menjadi panggung untuk membesarkan suku atau kabilah masing-masing. Jadi karena semua manusia berkumpul pada satu tempat, maka itu menjadi satu panggung untuk mengunggulkan atau membanggakan sukunya. Maka Allah menurunkan dalam ayat Al-Quran, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Setelah kalian selesai manasik, zikirlah kepada Allah sama seperti kalian menyebut membesarkan leluhur kalian, bahkan lebih besarkan atau lebih sangatkan atau lebih banyakkan zikirnya kepada Allah. Jangan malah saling membanggakan leluhur masing-masing. Dan dulu banyak sekali satu cara-cara yang salah. Contohnya kalau dalam surat Al-Baqarah itu dulu punya kebiasaan begini. Orang kalau dia sudah berangkat haji, sudah niat ikhram, maka orang itu punya keyakinan kalau dia pulang ke rumah, haji belum selesai, maka nggak boleh lewat pintu depan. Bila orang itu punya pintu belakang, maka harus lewat pintu belakang. Bila tidak punya pintu belakang, maka terpaksa harus melubangi atap rumah. Itu menjadi sebuah perkara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum adanya Islam. Maka melalui Al-Quran Allah membenarkan cara atau meluruskan cara yang benar dalam haji adalah
Laisal birru bi antatul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo waqtul buyuta min abwabiha. Yang namanya kebaikan itu bukan ketika kalian masuk ke rumah dari arah belakang. Tapi yang namanya kebaikan itu ketika kalian semua bertakwa dan masuk dalam rumah tetap melalui pintu depan. Makanya yang namanya haji ini kalau kita runut adalah ibadah yang jauh sebelum adanya Islam. Bahkan kalau dalam beberapa kajian ulama-ulama tafsir, yang namanya Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada, yakni yang membangun Nabi Adam alaihi salam. Sampai ada satu riwayat setiap nabi itu pasti melaksanakan haji. Lalu ketika Nabi Nuh beliau mengalami banjir yang besar, Ka'bah ini tenggelam, tertutup, dan ditemukan kembali, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu beliau hanya membangun, bukan meletakkan pertama. Dan ibadah haji ini menjadi sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Makanya kalau dalam beberapa hadis Rasulullah beliau menyampaikan, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Orang yang dia melaksanakan haji dengan baik, dengan mabrur, maka tidak ada balasan kecuali surga. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam itu pertama memang harus punya niatan. Karena kita semua pada hakikatnya telah dipanggil. Cuma yang harus berangkat siapa? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu maka dia harus berangkat, wajib berangkat. Bagi orang yang mampu maka dia mau tidak mau harus berangkat. Kalau dia katakanlah sudah dalam posisi mampu kok dia tidak berangkat, maka dia harus mengqodok hajinya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, satu contoh beberapa hari kemarin sempat ramai ada orang Indonesia berangkat ke Mekah dengan naik sepeda. Di sana kemudian dia yang memang tujuannya haji. Ada beberapa TKI dia karena mungkin untuk di Indonesia nggak mampu maka dia niat kerja sekaligus haji. Nah dalam konteks seperti ini bagaimana? Secara aturan fikih ada orang yang dia diwajibkan, ada orang yang dia tidak diwajibkan. Tapi selama orang itu melakukan ibadah dengan benar maka ibadahnya sah. Satu contoh, orang dewasa sudah balik, dia wajib sholat. Yang kedua, anak kecil belum balik, dia tidak wajib sholat. Tapi keduanya, baik orang dewasa atau anak-anak, selama dalam sholatnya syarat rukun terpenuhi dengan baik, maka sholatnya ya sah. Anak kecil ketika sholat dengan benar sholatnya ya sah. Orang dewasa ketika sholatnya dengan benar ya sholatnya sah. Begitu juga dalam masalah haji. Sebetulnya ada orang dia tidak diwajibkan karena dia dalam posisi tidak mampu, tapi dia nekat. Dia akhirnya udah saya jadi TKI gitu. Tujuannya haji. Nah selama dalam ritual atau dalam ibadah haji dia melakukan secara benar, syarat rukun haji dilakukan dengan baik, maka hajinya ya sah. Tapi pada dasarnya orang ini tidak diwajibkan. Yang satu dia dari awal memang diwajibkan, maka ibadahnya ya sah. Maka dalam hal ini untuk orang yang sudah wajib harus berangkat. Tapi kalau ada orang yang dalam konteks belum wajib, bila dia karena kerinduannya, karena keinginannya, karena niatannya dia betul-betul kuat akhirnya nekat untuk haji, secara aturan fikih selama dia melakukan dengan benar ibadahnya ya sah. Dan semoga kita semuanya
oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa haji ke Baitullah. Dan semoga kita semuanya bisa betul-betul sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tadi, yakni Nabi Ibrahim itu memanggil semua orang untuk haji, maka orang-orang yang dia itu diwajibkan untuk haji, dia akan datang meskipun dengan jalan kaki, meskipun dengan onta kurus, meskipun dengan bagaimanapun caranya, maka mereka akan berusaha mewujudkan hal itu. Ya semoga dengan kita punya niatan dan kita berusaha untuk bisa ke sana, kita semuanya ditakdirkan untuk bisa haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.